Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, di mana kami dapat Tuhan bawa berkumpul menjadi satu dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini pun Tuhan penuhkan bangku-bangku yang biasanya kosong sekarang terisi oleh keluarga, oleh saudara-saudara kami yang juga sama-sama rindu untuk berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu, juga tentunya kami pun bersama-sama rindu untuk diperlengkapi, untuk dikuatkan, untuk disegarkan, dan untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, menjadi semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyembunyikan diri di bawah kaki salib Kristus, supaya jangan hamba-Mu ini mencuri kemuliaan daripada Engkau, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, kembali menyapa panjenengan semua. Shalom. Nah, puji Tuhan, mantap kali ini. Memang ya waya ganti saya ngapik kok. Halo Dek Yel. Masih ngantuk? Enggak, pinter. Ya, matur nuwun sudah terlebih sudah datang tepat waktu, dan kita bisa memulai tepat waktu karena setelah ini kaum wanita akan mengadakan persekutuan Padang untuk merayakan Natal di Mairo Koco. Gitu nggih. Jadi terima kasih, dan tetapi pagi ini saya tetap akan sampaikan sesuai tema bulan ini tentang Immanuel, karena Natalannya cik sesuk. Jadi temanya ya untuk besok, tema Natalnya. Walaupun sudah terpasang di sini Natal bagimu. Maksudnya apa? Natal bagimu? Ya maksudnya sesok aja. Tapi pagi ini saya akan kembali berbicara tentang penyertaan Tuhan. Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak panjenengan terlebih dahulu untuk membuka nats firman Tuhan kita yang pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarikh. Dua Tawarikh pasal yang ke-17. Ayo. Kitab yang paling jarang dibuka. Mesti cek walus-halus mesti itu. Cek kelet-kelet wangel dikelontok itu. 2 Tawarikh pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 9. Silahkan panjenengan menyimak, nanti saya akan bacakan untuk panjenengan. Dengan judul perikop Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya,
Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Natanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turun juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Raja Yosafat adalah salah satu raja Yehuda yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa ia adalah raja atau salah satu raja yang disertai Tuhan. Bahwa Immanuel itu dialami oleh Raja Yosafat. Sebagaimana disebut dalam ayat yang ketiga tadi, bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Nah, tidak hanya itu, ia bahkan diberkati Tuhan dengan berlimpah. Disebutkan bahwa seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada dia sehingga dia menjadi kaya. Tidak hanya disertai Tuhan, tidak hanya dipermudah oleh Tuhan, tetapi juga dibuatnya menjadi melimpah kekayaannya. Makin dihormati, makin kokoh kerajaannya. Semua orang bukan takut, tetapi segan, hormat dengan Yosafat. Bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan Raja Yosafat tentu ini bukan karena ujuk-ujuk sekonyong-konyong, mak bedundu. Tuhan tidak random, Tuhan tidak ngacak di dalam menyertai umatnya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan menentukan pilihannya kepada siapa ia menyertai. Sebagaimana dalam KPW kemarin saya singgung ya, tidak sekonyong-konyong Immanuel itu terjadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga ia memiliki hidup yang disertai oleh Tuhan? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Yosafat memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yosafat memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan sehingga ia menjadi berkenan bagi Tuhan? Ayat yang ketiga berkata demikian. Bagian yang A. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Ia mengikuti jejak, ia meneladani bapa leluhurnya, yaitu Daud. Lupa, emangnya Daud ngopo? Emangnya Daud kenapa? Kenapa Yosafat dengan meneladani Daud maka Tuhan pun berkenan atasnya? Apa yang dilakukan Daud sehingga ia pun juga berkenan, dan Yosafat yang mengikuti jejak Daud juga berkenan? Apa yang terjadi? Buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang berkenan di hati Tuhan karena apa, Pak Eko? Melakukan. Daud menjadi berkenan bagi Tuhan karena melakukan kehendak Tuhan. Ketika Yosafat meneladani hidup Daud, maka itu artinya juga Yosafat hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Yosafat melakukan kehendak Tuhan, Yosafat taat akan perintah
Tuhan. Ayat yang ke-6 lebih menjelaskan. Dengan tabah hati ia yang adalah Yosafat hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yosafat menjadi berkenan karena ia melakukan kehendak Tuhan. Ia taat kepada firman Tuhan. Artinya bahwa dengan melakukan kehendak Tuhan, kita pun juga bisa menjadi berkenan kepada Tuhan. Yosafat disertai oleh Tuhan karena ia berkenan di hadapan Tuhan. Ia berkenan di hadapan Tuhan karena ia melakukan kehendak Tuhan. Ia menyenangkan hati Tuhan karena dia manut, karena dia taat kepada Tuhan. Ya, sebagaimana kalau kita punya anak, ya toh? Orang tua mana yang tidak senang kalau punya anak-anak yang manut? Anak-anak yang melakukan kehendak orang tua. Sementara tidak ada orang tua yang punya maksud tujuan jahat kepada anak. Ketika orang tua memberikan nasihat, ketika orang tua memerintahkan sesuatu, tidak ada maksud jahat. Walaupun terkadang ada beberapa anak yang menyangka bahwa wong tuaku kok jahat mentoh, wong tuaku kok galak mentoh, hanya karena apa? Disuruh nyapu. Hanya karena apa? Disuruh nata kasur. Papa ini jahat. Aku lagi enak-enak main HP kok disuruh nata kasur. Kira? Untung aku di sini nggak mikir gitu ya, mah. Saya sejak kelas berapa SMP, mah? Kelas 1 SMP. Kalau tidak salah ya, pokok usia-usia SMP. Ibu kerja, bapak kerja. Mamah cuma pesen, "Le, nek kulkas enak tahu, enak tempe. Golek adike lapar, tolong gorengno." Betul? Betul enggak, Mah? Enak mie, enak endok. Kadang-kadang kalau rodok beruntung, Mamah bilang gini, "Nek kulkas wis enak ayam tak ungkep tinggal goreng." Golek adike pengen mie gawekno mie, lek gelem ayam gorengno ayam. Betul enggak, Mah? Ada saksi matanya. SMP wis iso masak sego. Biasa apa aku SD. Loh, aku bocah lanang, orang yang hidup zaman itu jarang ada yang seperti itu. Umbah-umbah dewi, betul ya, Mah? Walaupun dengan mesin cuci. Tapi tidak banyak zaman itu anak-anak yang seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Cuma satu pesan Mama waktu itu. Asal seragam ojo mbok umbah, Mama sing umbah, betul? Karena takutnya tidak bersih, karena seragam untuk sekolah. Saya tidak pernah berpikir bahwa ibuku sedang jahat. Wah, aku sedang kerja rodi, aku sedang kerja romusa, kerja paksa. Orang tuaku menjajahku. Tidak pernah saya pikir gitu. Karena pada akhirnya sekarang saya ngunduh saya. Aku iso mbah dewe, aku ya iso setrika. Kabeh wong iso setrika, Pak. Tinggal gelem apa ora? Ada banyak orang yang agak gelem, tapi saya gelem. Masak ya iso. Apalagi dulu sebelum, kalau Mama ada di sini rada enteng gaweanku. Karena Mama yang masak ke. Dulu kalau nggak ada Mama, belum ada Mama. Ya kalau anak-anak masak ya paling sak males-malesnya nasi goreng ya gitu. Masih paling gampang. Saiki pegawaianku mung siji lek isuk belanja. Isin, ora isin. Karena sudah dibiasakan sejak kecil seperti itu. Dan saya tidak pernah menganggap waktu itu bahwa mamaku jahat sama saya. Pada akhirnya saya ngunduh saya. Pak Tugiono, Mbah Kong juga mesti ciliannya sering disuruh belanja ini karena bapak ibu, karena sama ibu ya. Karena sampai masa tuanya pun semuanya sering belanja. Jajal lah dia tidak disuruh belanja. Sampai saiki mesti mau gitu disuruh belanja. Ya kan? Karena dibiasakan. Ketika saya masih mahasiswa hidup merantau sendirian,
pelayanan di satu desa di Karanggeneng sana, di mana jemaat hampir tidak pernah ngirim makanan matang kecuali mereka telepon, Mas Julius mampir sini, ini ibu sudah masak gitu. Dan itu pun belum tentu seminggu sekali, belum tentu tiap weekend. Tapi yang pasti jemaat selalu tiap pagi, karena ada yang kerja di pasar, tiap pagi ketika buka pintu sudah ada sayur mentah di depan pintu gereja. Masak dewe, walaupun sambil telepon mama masak jangan kangkung ini biar cara deh. Ya Pak ya. Masak jangan kangkung biar cara. Mau enak kangkung, tempe kan apa gitu. Nah iya oseng-oseng iya apa cuma oseng-oseng apa? Cah kangkung gitu kan. Walaupun sempat miss, saya tidak tahu bahwa kangkung itu gawa banyu. Mama bilang kasih air, tapi saya tidak jelas bahwa airnya harus dikit, tak soi sak gelas rom. Bar akhirnya jadi kangkung bumbu banjir. Banjir tok. Ya ora apa-apa isane mau kuwi anane mau kuwi makan. Tidak pernah protes. Orang tua seneng enggak kalau kayak gitu? Kalau punya anak-anak yang enggak protes. Senang. Begitu juga dengan Tuhan ketika melihat anaknya, umatnya melakukan apa yang Tuhan mau, sementara kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Maka senanglah hati Tuhan, maka berkenanlah Tuhan atas hidup kita. Nah kalau Tuhan sudah berkenan, bahkan seringkali tanpa minta, penyertaan itu datang dengan sendirinya. Kalau orang tua sudah senang dengan anaknya, kalau orang tua sudah disenangkan hatinya, gak perlu ngerayu, Pak sepatuku jebol. Duh, papa yo jebol. Podo tos. Gak perlu ngono. Orang tua akan melihat sepatunya anakku jebol. Piye carane Bas? Akan mikir orang tuanya tanpa di. Dan saya percaya Tuhan jauh lebih baik dari itu, amin. Itu pasti gitu. Asal ya bagaimana hidup kita. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita menjadi berkenan bagi Tuhan atau tidak? Kau ibadah wae kakean alasan males rak karuan. Kon donga lho digugah kon donga lho angel rak karuan. Menjadi PR kita bersama. Bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan, sehingga hidup kita disertai oleh Tuhan. Dilakukan kehendak Tuhan, apapun itu. Dan percayalah, sesusah-susahnya melakukan kehendak Tuhan, tidak akan pernah Tuhan mencelakakan kita. Pasti. Pasti. Yang kedua, mengapa Yosafat disertai oleh Tuhan? Yang pertama tadi karena dia berkenan di hadapan Tuhan, karena dia melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua saya mencatat, karena Yosafat selalu mencari Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan. Yosafat tidak pernah berpaling ke Allah-Allah lain. Masih ayat yang ketiga. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Ayat 6b menjelaskan pula ia menjauhkan dari Yehuda, dari kerajaannya, dari kota yang dipimpinnya, segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Nah, emangnya apa Pak? Banyak para pendahulunya Yosafat, raja-raja Yehuda, yang jatuh dalam dosa karena apa? Menyembah berhala. Tetapi Yosafat tidak memilih itu. Yosafat memilih untuk tetap memprioritaskan Tuhan dan hanya mencari Tuhan saja, Allah yang benar, Allah ayahnya, Allah leluhurnya, Allah Yahweh. Oleh sebab itu ia
disertai oleh Tuhan. Hidup itu selalu ada pilihan, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Yosafat juga mengalami itu. Ia diberhadapkan dengan pilihan harus nyembah Baal, nyembah berhala yang mungkin waktu itu lagi ngetren di kalangan raja-raja dan bahkan pendahulunya. Weh, gak keren lah menyembah berhala. Kira. Tetapi Yosafat memilih Allah yang benar. Ia memilih mencari Allah yang benar. Dan itu yang membuat Yosafat disertai oleh Tuhan. Artinya bahwa setiap orang dan termasuk kita ketika mencari Tuhan, maka penyertaan itu akan datang. Karena Tuhan tahu. Tuhan melihat bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, itu tandanya orang itu mengandalkan Tuhan. Itu tandanya orang itu membutuhkan Tuhan. Maka kepadanya lah Tuhan berkenan untuk Pak, aku lo rak tau donga. Tetap urip, tetap sehat. Sampai kapan? Iya wae tetap urip. Wong ditunggu tobatmu. Ya, saya pernah ceritakan. Ada teman saya dulu, lebih muda 1 tahun dari saya, yang dipanggil Tuhan karena kecelakaan. Dia rajin melayani di antara 3 bersaudara dan di antara teman-teman yang lain yang sepantaran. Dia yang gak doyan rokok, dia yang gak doyan minum, dia yang gak pernah pacaran, manut pokok. Malah dipanggil Tuhan duluan. Bocah sing belis-belis, nyelintis-nyelintis, termasuk aku, urip sampai saiki. Kenapa? Simpel saja saya berpikir, itu artinya Tuhan masih menunggu saya dan mungkin panjenengan semua yang hari ini masih diberi kesempatan hidup untuk menjadi orang yang lebih baik bagi Tuhan. Diberi kesempatan untuk bertobat. Lek rumangsa duwe dosa. Ada rumangsa apa ora kan ngono? Orang yang mencari Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Bagaimana bisa berharap mendapat penyertaan Tuhan? Bagaimana bisa berharap bahwa Immanuel itu kita alami jika yang kita cari bukan Tuhan? Jika selama kita hidup di dunia yang kita cari bukan Tuhan. Immanuel yang seperti apa yang kita harapkan? Sementara bukan Tuhan Allah yang benar yang kita cari. Gitu. Berharapnya diberkati, tetapi tidak mau dekat dengan Tuhan. Berharapnya terus sehat, tetapi tidak mau mengupayakan kesehatan. Urip ya sakarepe dhewe. Makan apa wae dimakan, minum apa wae diminum. Ya. Jadi apa betul? Kayak kondangan. Gak jawab salah ya Pak. Sebab itu Matius 6 ayat 33. Apa nama betul? Gak usah ditampil nih. Matius 6 ayat 33. Ono lagu nih. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Golek ono sik. Tuhan kuwi golek ono sik. Ora usah ngomong berkat, ora usah ngomong Immanuel, gak usah ngomong sehat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah tanpa kita cari berkat, itu seringkali datang sendiri. Kalau kita mau berbicara berkat, mau berbicara yang enak-enak loh. Karena apa? Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh ngerti. Yang akhir-akhir ini ayat yang selalu saya bawa, tangan Tuhan tidak kurang panjang
Yaitu untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam di dalam mendengarkan kita. Orang kurang-kurang kasihnya Tuhan. Turah-turah. Tetapi Matius 6 ayat 33 melengkapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dahulukan Tuhan daripada yang lain, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Walaupun mungkin ini sederhana dan mungkin bagi sebagian orang tidak masuk akal, ngono kok maksudnya berlebihan, lebay. Tapi saya suka prinsipnya Pak Repto. Prinsip yang mana? Lek duwe klambi anyar ki ya digawe nek gereja dhisik. Lek potong rambut, bar potong rambut digawe nek gereja dhisik. Nggih napa nggih? Mendahulukan Tuhan. Walaupun mungkin bagi sebagian orang, wah lebay. Ngono yang dadak di apa istilahnya? Di disik-disik ning nggo apa? Potong ya potong wae. Klambi anyar digawe wae. Tetapi itu salah satu wujud walaupun sederhana tetapi dengan tujuan niat yang saya yakin Pak Repto memberikan yang terbaik dulu kepada Tuhan. Betul apa betul Mbak? Sederhana loh itu. Makanya sebelum saya kondangan, bahkan setelah saya pulang dari Kediri baru aku potong Mbak. Ben iso isu iki tak ngene gereja, sesuk tak nggo Natalan. Saya ndak potong sebelum pulang ke Kediri ndak. Engko sing menikmatimu ndak wong Kediri. Saya mau yang menikmati jare Pak Repto gereja dhisik. Ya tak? Memprioritaskan Tuhan dalam bentuk apapun, maka Tuhan akan menyertai. Dan itu harus kita lakukan. Karena terbukti Yosafat dengan mencari Tuhan, Yosafat dengan memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan berkenan atas dia dan Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Bahkan Tuhan memperkaya dia. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Pak, kenapa keluargaku sering bertengkar? Pak, kenapa kok aku di kerjaan tidak nyaman? Salah satu kemungkinannya adalah kamu kurang mencari Tuhan. Kamu kurang memprioritaskan Tuhan. Entah egomu yang kamu prioritaskan, entah hobimu yang kamu prioritaskan, entah apapun yang kamu prioritaskan, selama itu bukan Tuhan, maka semuanya akan menjadi berantakan. Sampai sini paham? Yang ketiga, apa yang dilakukan Yosafat? Selain dia memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, dia selalu mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang ketiga, saya mencatat bahwa Yosafat rupa-rupanya kayak kemarin firman Tuhan KPW, dia pun juga mempersiapkan generasi, dia pun juga mempersiapkan kelompok, dia pun juga mempersiapkan persekutuan-persekutuan yang takut akan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 dia mengutus segitu banyaknya orang untuk apa? 9 berkata, mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Apa yang diajarkan? Taurat Tuhan. Ayat yang ke-9. Dia melengkapi orang-orang sekitarnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dia menyiapkan generasi-generasi penerus yang takut akan Tuhan. Karena penyertaan itu, Immanuel itu, tak ulangi lagi di awal tadi dan yang kemarin di KPW, tidak datang begitu saja. Kalau Anda beriman bahwa Immanuel, Allah menyertai aku, pertanyaannya adalah sesuai dengan kitab Yakobus. Apa perbuatan? Kalau engkau yakin bahwa Tuhan memberkatimu, pertanyaannya adalah apa perbuatanmu? Kan Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Semua orang boleh beriman, semua orang boleh yakin bahwa Allah itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pertanyaannya adalah apa perbuatanmu? Seperti kemarin saya ceritakan waktu KPW, ketika perjalanan pulang, di sebelah kanan, lajur kanan itu saya menemukan setidaknya selama perjalanan ada 2 mobil yang notabene mereknya anyar, tahunnya anyar, luwih kinclong, luwih kinyis-kinyis. Mobil yang pertama belum
Tak kira ada orang ngobong-ngobong sawah. Karena asapnya itu sampai nutupi jalan tol. Belum. Kemudian selanjutnya saya menemukan mobil anyar. Delele warnanya putih kabeh ya dua-duanya. Mobil anyar diangkut nek ngene apa? Towing, derek. Mobil anyar. Kinyis. Kemudian yang ketiga saya melihat kayak mobilnya Pak Didi apa Pak Didi? Panther. Tuwek ta kuwi. Mlaku nyantai nang jalan tol. Kalah karo mobil tuwek aku. Mengapa? Yang pertama, saya tidak bermaksud bersukacita di atas penderitaan mereka. Yang kedua, ini harus saya klaim dulu, tidak disalah artikan. Yang kedua, saya tidak bermaksud menuduh mereka kurang persiapan, tetapi yang saya lakukan, saya penuh persiapan. Sebelum berangkat, mobil tak ganti uli, tak servis nih, bahkan entek melebihi sanggup naik ke diri. Ya, niatnya mau ganti uli, Pak, lagi akinya wis tekor ini, wis di bawah standar ini. Nanti kalau di tengah jalan tol terus jenengan pas di rest area angkul terus mau pergi lagi dinyalain, ada kemungkinan ngadat karena apa? Health-nya, kesehatan akinya sudah di bawah standar ini. Nah terus piye? Ganti. Oke. Mau gimana? Daripada sudah budal. Beberapa yang tahun kemarin kalau tidak salah niatnya mau ganti uli, ujung-ujungnya ganti sak radiatore. Saya kulirnya ke mobil mesti ngerti regane piro. Tapi tidak apa-apa untuk persiapan. Bahkan mobilnya sempat nginep sedino sewengi. Dan ini jadi tagih karena masih ada beberapa yang perlu dibenerke dan katanya harus nginep sampai 2 hari. Jongko sik, nyelengi sik saya bilang gitu. Rem-remnya dicek. Sampai saya minta tolong Pak Bayu, Pak, kalau enak paketan ya Pak di dhisik ya Pak. Karena penting dan tangguh ganti gitu. Ya Pak Bayu. Persiapan. Sehingga puji Tuhan penyertaan boleh kami alami tanpa mobil mengalami kendala. Jadi penyertaan tidak datang begitu saja, ada yang dipersiapkan dan Yosafat menyiapkan generasi yang terbaik dengan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada rakyatnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita persiapkan supaya Immanuel itu kita alami? Pak, lah aku rak ngopo-ngopo Immanuel medina sak omah karo aku, lah bojone Immanuel kok. Aku rak perlu ngopo-ngopo Pak, Immanuel bedina sak omah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk mengalami Immanuel, mengalami penyertaan Tuhan itu? Harus dipersiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus iki jarine sejak sekolah. Ujianku disertai Tuhan, bijiku dadi apik. Begitu nampa rapot hasil, loh, kok ngene kabeh? Lah sinau ndak? Ndak. Imanmu bagus. Aku disertai Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Tapi perbuatanmu nyuwun sewu. Karena gak mau belajar. Ya Bunda. Merengut. Karena aku gak menyebut namamu. Itu berlaku dalam hidup kita, di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus aku budal kerja selamat. Melek sampai isu. Tangine dandap-dandap, budale mepet-mepet, karena jame mepet, jame kerja wis mepet, budal ngebut. Nyuwun sewu, amit-amit. Tapi kalau sampai terjadi kecelakaan, sapa sing salah? Coba kalau berangkatmu lebih awal. Coba kalau istirahatmu lebih cukup. Mungkin kecelakaan itu akan lebih mudah untuk dihindari.
Karena engkau nggak perlu ngebut-ngebut, ora perlu nyusu-nyusu. Budalmu rodok santai. Penyertaan Tuhan itu juga perlu kita yang ambil bagian untuk mempersiapkan. Dan Yosafat melakukan itu. Jadi kalau dikatakan imannya adalah Immanuel, maka apa perbuatan kita? Yosafat, ia mengajar, ia memberitakan firman, ia membiasakan kebiasaan yang baik kepada rakyatnya, dan ia mempersiapkan generasi-generasi yang baik. Dari situlah ada Immanuel. Bagaimana dengan kita? Pertanyaan saya di KPW kemarin, dan ini yang saya tanyakan pagi ini, terakhir, tak tutup. Percaya tidak kalau Tuhan menyertai gereja kita? Percaya tidak kalau Tuhan menyertai Gereja Baptis Indonesia Kembang Harum? Percaya tidak kalau Tuhan Yesus Kristus kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, memberkati Gereja Baptis Kembang Harum dan semua jemaatnya? Percaya? Itu iman dan sudah bagus. Pertanyaannya, apa perbuatan kita hari ini dan seterusnya? Akan menentukan apa yang akan kita petik nanti. Biarlah ini memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang terus mengandalkan Tuhan, pribadi yang terus takut akan Tuhan, pribadi yang terus berkenan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang terus setia mencari Tuhan dan memberi teruskan Tuhan dalam segala hal, supaya Immanuel itu boleh engkau alami. Amin. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan, menegur kami semua supaya kami menjadi lebih baik berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi layak untuk disertai dan diberkati oleh Tuhan, supaya kami dapat lebih persiapan atau mempersiapkan yang terbaik untuk generasi kami selanjutnya, untuk menjadikan gerejamu ini menjadi gereja yang semakin hari semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin diberkati Tuhan. Tentu semua itu tidaklah mudah, sebab kami mohon kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan, memohon hikmat dan bijaksana-Mu, dan tuntun kami dalam setiap pelayanan kami dan di dalam setiap keputusan-keputusan kami. Dan bagi ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang terus Tuhan pakai untuk mengubah hati, pikiran, dan hidup jemaat-Mu dan mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu ini tidaklah sempurna, sebab itu biarlah Engkau yang maha sempurna yang menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.